Prostat. Semoga semua pria di grup ini tertarik membaca artikel berikut. Panjang dan lama bacanya, tapi sangat penting untuk diketahui oleh para pria sebelum menyesal. Profesor Chen Horin, kelenjar prostat dan pengaruhnya terhadap kita, khusus para pria. Baca dan terapkan, khususnya bagian tentang diet, berguna untuk semua pria berusia di atas 40. Sebuah artikel, pembicaraan bermanfaat tentang benign prostate hyperplasia, BPH, atau istilah sederhana, pembesaran prostat jinak, bukan ganas. Diet adalah bagian terpenting dari pembicaraan ini yang merupakan sesuatu yang berada dalam kendali kita, dan berhasil. Tulisan lengkap, Keseluruhan Kesehatan Prostat, Profesor Chen Horin. Pria harus baca. Tuan-tuan, saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang prostat. Topiknya menyesatkan. Apakah prostat hanya untuk pria? Ya. Hanya pria memiliki prostat dan hanya pria di atas 40 tahun. Tetapi pencerahan layanan kesehatan adalah untuk semua orang. Tidak ada wanita yang tidak mengenal pria 40 tahun ke atas. Ayah, paman, kakak, putra, teman, tetangga, kolega. Pada dasarnya apa yang akan saya lakukan hari ini adalah promosi kesehatan. Promosi kesehatan yang bertanggung jawab harus memberikan 3 hal. 1. Informasi. 2. Kepastian. 3. Rencana tindakan. Mari saya mulai dengan latar belakang kesehatan prostat. Setiap orang memiliki sepasang ginjal. Tugas ginjal adalah membuang limbah. Dia adalah LAWMA, perusahaan pengelola limbah, dari tubuh Anda. Setiap hari darah Anda melewati ginjal beberapa kali untuk disaring. Saat darah disaring, urin terbentuk dan disimpan dalam tangki penyimpanan sementara yang disebut kandung kemih. Jika tidak ada kandung kemih, ketika seorang pria berjalan di jalan, air seni akan menetes. Sekarang pikirkan kerjanya saluran air di rumah Anda. Bayangkan kandung kemih sebagai tangki penyimpanan di atas rumah. Dari tangki penyimpanan, tukang ledeng yang baik akan menjalankan pipa ke bagian lain rumah, termasuk dapur. Tuhan dalam kebijaksanaannya menjalankan pipa dari kandung kemih kita ke ujung penis. Pipa itu disebut uretra. Tepat di bawah kandung kemih dan di sekitar uretra ada organ kecil yang disebut kelenjar prostat. Besar kelenjar prostat adalah seukuran buah kenari dan beratnya sekitar 20 gram. Tugasnya adalah membuat cairan mani yang disimpan dalam vesikula seminalis, seminal vesicle. Selama hubungan seksual, cairan mani turun ke uretra dan bercampur dengan sperma yang diproduksi di testis untuk membentuk air mani. Jadi air mani secara teknis bukan sperma, itu adalah sperma plus cairan mani. Cairan mani melumasi sperma. Setelah usia 40, karena alasan yang mungkin hormonal, kelenjar prostat mulai membesar. Dari 20 gram dapat tumbuh hingga hampir 100 gram. Ketika ia membesar, itu meremas uretra dan pria itu mulai memperhatikan perubahan dalam cara ia buang air kecil. Jika Anda memiliki seorang putra di bawah 10, jika dia membuat sedikit kesalahan seperti yang kita semua lakukan pada usia itu, ketika dia keluar untuk buang air kecil, dia dapat menargetkan langit-langit dan semburan akan mengenai target. Menyuruh ayahnya untuk melakukan hal yang sama. Wahala deh, aliran urinnya lemah, tidak bisa melakukan perjalanan jarak jauh dan kadang-kadang bisa turun lurus ke kakinya. Jadi dia mungkin perlu berdiri dalam posisi janggal TDK biasa untuk buang air kecil. Tidak banyak pria khawatir aliran urin mereka tidak bisa mengenai langit-langit. Toilet berada di lantai dan bukan di langit-langit. Tetapi gejala lain mulai terlihat. Menetes di akhir. Pria itu mulai memperhatikan bahwa setelah buang air kecil dan merapikan kembali, air seni masih menetes di celananya. Ini adalah alasan mengapa setelah seorang pria yang lebih tua kencing, dia harus mengoyang SPT membunyikan bel. Seorang pria yang lebih muda hanya mengantarkan ke tetes terakhir dan berjalan pergi.
Lihat saja pria yang lebih tua datang dari kamar mandi. Kadang-kadang ia mungkin memegang erat koran untuk menyembunyikan noda urin, terutama pada celana berwarna polos. Keraguan-raguan pada titik ini Anda menunggu lebih lama untuk aliran urin mulai. Ada dua katup yang harus terbuka untuk Anda buang air kecil, sphinkter internal dan eksternal. Keduanya terbuka tetapi karena hambatan di uretra, Anda menunggu lebih lama untuk memulai aliran. MENGKOSONG kan yang tidak habis Anda memiliki perasaan ini segera setelah buang air kecil bahwa masih ada sesuatu yang tersisa. Ketika semua hal ini terjadi, kandung kemih mulai bekerja lebih keras untuk mengimbangi obstruksi di uretra. Frekuensi buang air kecil meningkat. Urgensi muncul. Terkadang Anda harus berlari ke toilet. Buang air kecil malam hari juga menjadi hal biasa. Anda bangun lebih dari 2 kali pada malam hari untuk buang air kecil. Istri Anda mulai mengeluh. Pria menjadi pria mungkin tidak berbicara dengan siapapun bahkan pada titik ini. Kemudian komplikasi yang lebih serius mulai. Urin yang tersimpan akan terinfeksi dan mungkin ada sensasi terbakar saat buang air kecil. Urin yang tersimpan membentuk kristal. Kristal bersatu membentuk batu baik di kandung kemih maupun di ginjal. Batu bisa menyumbat uretra. Penyimpanan urin dimulai. Kandung kemih semakin banyak menyimpan urin. Ukuran kandung kemih adalah 40-60 centiliter. Sebotol kok adalah 50 centiliter. Karena kandung kemih menyimpan lebih banyak urin, ia dapat membesar hingga 300 centiliter. Kandung kemih yang terlalu banyak dapat bocor dan ini menyebabkan ngompol. Pembasahan tidak dapat menahan urin. Juga volume dapat menekan ginjal dan asteris dapat menyebabkan kerusakan ginjal asteris. Apa yang mungkin membawa pria itu ke rumah sakit adalah retensi urin akut. Dia bangun suatu hari dan dia tidak bisa mengeluarkan air seni. Semua yang saya jelaskan di atas berhubungan dengan pembesaran prostat. Secara teknis disebut bening prostate hyperplasia. Ada penyakit lain dari prostat seperti 1. Prostatitis, radang prostat. 2. Kanker prostat. Kanker prostat. Diskusi ini tentang pembesaran prostat. Saya punya kabar buruk dan kabar baik. Kabar buruknya adalah bahwa setiap orang akan mengalami pembesaran prostat jika ia hidup cukup lama. Kabar baiknya adalah bahwa ada perubahan gaya hidup yang dapat membantu pria setelah usia 40 tahun untuk menjaga kesehatan prostat yang optimal. Nutrisi. Lihatlah apa yang kamu makan. 33% dari semua kanker, menurut US National Cancer Institute, terkait dengan apa yang kita makan. Daging merah setiap hari, 3 kali lipat peluang Anda terkena penyakit prostat. Susu setiap hari menggandakan risiko Anda. Tidak mengonsumsi buah, sayuran setiap hari akan meningkatkan risiko Anda 4 kali lipat. Tomat sangat baik untuk pria. Jika itu adalah satu-satunya yang dapat disajikan istri Anda di malam hari, makanlah dengan gembira. Tomat memiliki banyak likopen. Likopen adalah antioksidan alami yang paling kuat. Makanan yang kaya akan seng, zinc, juga baik untuk pria. Kami merekomendasikan biji labu, ukbogulu. Seng adalah unsur terpenting untuk seksualitas dan kesuburan pria. Pria membutuhkan lebih banyak seng daripada wanita. Setiap kali seorang pria ejakulasi dia kehilangan 15 mg seng. Seng juga penting untuk metabolisme, mencerna, alkohol. Hati Anda membutuhkan seng untuk memetabolisme, mencerna. Lebih banyak cairan masuk berarti lebih banyak cairan keluar. Minumlah lebih sedikit, minumlah perlahan. Olahraga. Latihan membantu membangun otot. Setiap pria harus berolahraga. Pria di atas 40 harus menghindari olahraga berdampak tinggi, high impact, seperti jogging. Jogging memberi tekanan pada lutut. Bersepeda adalah berita buruk bagi prostat. Kami merekomendasikan jalan cepat. Duduk. Ketika kita duduk, 2/3 dari berat badan kita bertumpu pada tulang panggul. Pria yang duduk lebih lama lebih rentan terhadap gejala prostat.
Jangan duduk berjam-jam. Berjalanlah sesering mungkin. Duduk di kursi yang nyaman. Kami merekomendasikan kursi pelana yang dibagi jika Anda harus duduk berjam-jam. Berpakaian pria harus menghindari pakaian dalam yang ketat. Ini mempengaruhi sirkulasi di sekitar pangkal paha dan sedikit memanaskannya. Sementara suhu fisiologis adalah 37 derajat. Selangkangan memiliki suhu optimal sekitar 33 derajat. Pants. Celana ketat tidak untuk pria. Pakai celana pendek boxer, gombrong. Kenakan pakaian yang bisa bernapas. Merokok, hindari merokok. Ini mempengaruhi pembuluh darah dan mempengaruhi sirkulasi di sekitar pangkal paha. Seks teratur baik untuk prostat. Membujang tidak kawin lebih rentan terhadap penyakit prostat. Sementara membujang adalah keputusan moral. Itu bukan adaptasi biologis. Kelenjar prostat Anda dirancang untuk mengosongkan isinya secara teratur. Garis bawah. Pemikiran. Ketika seseorang berbagi sesuatu yang berharga dengan Anda dan mendapat manfaat darinya, Anda memiliki kewajiban moral untuk membaginya dengan orang lain karena seseorang dalam daftar teman Anda mungkin diselamatkan. Forward sebagai diterima subjek sangat penting. Silakan kirim pesan ke kenalan Anda dalam jumlah terbesar. Potongan lemon dalam segelas air panas dapat menyelamatkan Anda selama sisa hidup Anda, kata Profesor Chen Horin, Kepala Eksekutif Rumah Sakit Militer Beijing. Bahkan jika Anda sibuk, Anda harus melihat pesan ini dan menyampaikannya kepada orang lain. Lemon panas bisa membunuh sel kanker. Potong lemon menjadi 3 bagian dan letakkan dalam cangkir. Lalu tuangkan air panas. Itu akan menjadi air alkali. Meminumnya setiap hari pasti akan menguntungkan semua orang. Lemon panas dapat sekali lagi menggantikan obat anti kanker. Jus lemon panas memiliki efek pada tumor dan kanker. Telah menunjukkan pengobatan untuk semua jenis kanker. Perawatan dengan ekstrak ini hanya akan menghancurkan sel-sel ganas dan tidak akan mempengaruhi sel-sel sehat. Kedua, asam dan asam monokarboksilat dalam jus lemon dapat mengatur hipertensi dan melindungi arteri yang sempit, mengatur sirkulasi darah dan mengurangi pembekuan darah. Setelah membaca, beritahu orang lain dan berikan kepada seseorang yang Anda cintai dan jaga kesehatan pribadi Anda. Nasihat. Profesor Chen Horin menunjukkan bahwa siapapun yang telah menerima surat ini setidaknya dijamin untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Saya telah melakukan bagian saya. Saya harap Anda akan membantu saya untuk menyebarkannya kepada kawan-kawan Anda dan musuh-musuh juga.